Kita belajar, kita menjadi anak-anak Tuhan, kerap kali hanya maunya yang enak-enak terus ya. Tetapi sekarang ini benar-benar kita harus menjadi dewasa, jangan jadi bayi terus ya. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-31, Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai ayat 34. Firman Tuhan demikian, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam firman Tuhan ini, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan Tuhan memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa Yesus sendiri pada waktu mau diberi makan oleh murid-muridnya, dia mengatakan, ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Kenapa Yesus mengajar kepada murid-muridnya perkara makanan? Yesus ini orangnya praktis, saudara. Dia tidak pernah mengajar yang muluk-muluk, yang kira-kira orang-orang tidak ngerti. Memang dia pernah mengungkapkan rahasia tentang hal perkara kerajaan surga, di mana orang Farisi tidak bisa mengerti. Tetapi satu anugerah Allah, dia selalu berbicara perkara-perkara yang setiap hari, dari hari ke hari. Jadi pada waktu murid-muridnya mengajak dia makan, dia berkata, ada padaku makanan yang tidak kamu tahu, yang tidak kamu kenal. Kenapa Yesus mengajak saudara murid-muridnya itu dan saudara dan saya perkara makan? Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pada waktu kita masih kecil, tadi Engkong itu cerita tentang cucunya lahir. Dia mengatakan bahwa anak itu lahir, ya. Demikian anak itu lahir, bisa makan sendiri enggak? Hah? Ada enggak anak ajaib bisa makan sendiri? Hah? Tidak ada. Ini normal. Pada waktu saudara dan saya dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus, saudara bisa makan sendiri enggak? Hah? Tidak bisa. Saudara membutuhkan orang lain yang membawa makanan, saudara hanya bisa berteriak, teriaknya itu sama. Apa? Nangis tok. Nah, saudara pada waktu bertobat kepada Yesus banyak masalah. Saudara kerap kali tanya kepada saya, Pak Yusak bagaimana sembayangnya ya? Kenapa sembayang kok susah-susah? Nangis saja tuh jengking di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, lah kamu kan bayi toh. Bayi itu belum bisa makan, belum bisa. Nangis saja bapakmu mesti ngerti kok. Loh, betul enggak? Ibu-ibu di sini kalau anak-anaknya nangis, ibu-ibu tahu enggak? Anak bayimu itu butuh apa, tahu enggak? Hah? Kok tahu dari mana? Loh, kok tahu dari mana? Hah? Tangisan dia, enggak ngomong toh. Kok ibu-ibu kok tahu? Oh, lapar. Oh, ngompol.
Iya toh? Oh, kepanasan tahu toh? Kena peniti, sakit. Oh, kecoblos peniti. Ibu tahu, apalagi Allahmu. Ini adalah saudara. Engkau tidak perlu khawatir bahwa Allahmu itu tahu segala-galanya. Dari kecil engkau sudah dipeliharakan, engkau sudah diketahui, semuanya tahu apa yang akan terjadi. Seperti Handoko tadi. Tadi saudara yang dari Malang tadi Handoko. Dia mengatakan apa? Segala sesuatu ada waktunya. Memang. Allah tahu kapan engkau membutuhkan, kapan engkau tidak. Tapi kenapa kok ribut terus? Memang bayi itu macam-macam. Wadah yang perutnya itu tidak pernah kenyang. Rewel, ya toh? Agak lapar sedikit, wah, ributnya luar biasa. Tapi ada bayi yang diem terus. Ada toh? Lapar, tidak lapar, tidur terus, tidak pusing. Kalau tidak dibangunin, dikasih minum, ya tidak bangun. Ada tidak? Ada. Aneh tidak? Ini bayi-bayi rohani Tuhan tuh macam-macam. Nah, saya ini perawatnya ini kerap kali lucu ketemu. Ini bayi ini, bawelnya luar biasa. Ngoceh terus, ya toh? Mangis terus. Baru bertobat, soalnya sudah banyak terus. Masalahnya terus. Sampai perawatnya kadang-kadang, ben biar nangis lah. Biar belum waktunya minum kok. Nah ini loh saudara. Kita harus belajar firman Tuhan. Dari Yesus sendiri kita akan tahu bahwa bagaimana sifat dan perangai kita. Ini Yesus itu mengajar kepada kita supaya kita mengenal pribadi kita masing-masing. Sebab kalau kita tidak mengenal pribadi kita masing-masing dan kita tidak mengenal akan Allah kita yang luar biasa dan tidak pernah terlambat. Saudara sebagai ibu bisa terlambat ngasih makan, betul tidak? Tapi Allah kita tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah tergesa-gesa. Tapi saudara minta apa? Disediain segala gitu loh, ya loh. Butuh ini, butuh ini itu. Kalau bayi itu terlalu dikasih makan terus, jadinya bagaimana? Bunder. Terus nanti kalau makanannya telat, perutnya kembung. Betul enggak? Sudah biasa makan terus tidak pernah berhenti, perut ini ada isinya penuh. Telat sedikit kembung perutnya. Saudara tahu. Ini loh saudara. Banyak orang Kristen baru lahir pertama kali. Wah cintanya luar biasa sama Tuhan. Makan terus. Akhirnya satu saat Tuhan ajar dia untuk sadar dirinya. Kalau itu bayi terus menjadi tambah gede, terus makannya terus. Bunder kayak apa itu kan berbahaya toh. Saudara tahu, Allah tahu, wah anakku ini berbahaya. Mulai sudah dewasa, mulai gede, harus mulai diatur. Kembung sakit-sakitan. Lalu apa? Ngomel. Kalau berdoa pertolongan tidak datang, ngomel, ya toh, ngadat lah. Kira-kira kalau anaknya ngadat terus itu perlu di rotan enggak? Hah? Perlu. Amsal Soleman berkata apa? Orang tua yang menahan rotan untuk anaknya itu tidak cinta pada anaknya, saudara tahu. Kenapa Tuhan kerap kali saudara di rotan? Hah? Karena cintanya Tuhan kepada. Tapi kalau di rotan ngomel toh? Ngomel, aduh sakit, mama jahat. Ya toh? Lah saudara sama Tuhan enggak gitu? Tuhan jahat. Saudara tahu? Cuma memperhatikan perkara dirinya sendiri. Masalah yang saudara perhatikan adalah masalahmu sendiri. Hanya ribut dengan perkaramu sendiri. Tapi tidak mengenal akan pribadi dia. Saudara harus tahu bahwa engkau harus mengenal Allah.
Kalau engkau tidak mengenal Allah secara pribadi, kau akan selalu hidup dalam kekecewaan. Seperti seorang anak yang selalu memberontak, tidak pernah terima kasih. Bahwa dia sudah dibesarkan, sudah diberi makan, sudah diberikan segala perkara kecukupan, tapi tidak pernah berterima kasih. Karena apa? Karena dia hanya egois, mengenal pribadinya sendiri. Ini saudara. Maka dari itu Yesus mengajar kepada kita bahwa engkau harus kenal, engkau harus mengenal pribadimu. Kau sudah mulai tumbuh atau tetap bayi. Nah, saudara-saudara ini jadi orang Kristen berapa tahun ini? Bayi terus atau sekarang sudah mulai dewasa? Hah? Ayo jujur. Kalau orang sudah mulai dewasa, bisa mengenal macam-macam makanan. Bisa memilih makanan yang senang dan makanan yang tidak senang. Ya dah? Ayo. Nah, saudara ini kepengennya makanan yang senang terus. Yang susu terus. Asal ngeng minta makan terus. Atau saudara pilih sendiri. Firman Tuhan berkata, kalau engkau menjadi dewasa, satu tanda bahwa engkau harus dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Kau harus memilih makanan-makanan yang keras. Kau harus berani menetapkan mana yang suka, mana yang tidak. Tetapi anak yang sudah mulai besar, mereka senangnya apa? Yang dia suka itu makan sebanyak-banyaknya, yang tidak suka tidak mau. Kira-kira kalau anak saudara makan tart terus setiap hari makan tart, tidak makan nasi, tidak makan sayur, jadi apa nanti dia? Kencing manis, tahu enggak? Ya dah. Kalau sudah kencing manis, penyakitan. Salah siapa? Salah anaknya dah. Saudara tahu. Jangan dikira kekristenan itu tidak membawa kadang-kadang sesuatu yang membuat engkau menderita. Sedang cinta menggebu-gebu, rumah tangganya ditinggal. Pergi terus. Oh, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Pergi terus, suaminya pulang, tidak ada makanan. Anaknya pulang sekolah, tidak ada makanan. Ibu-ibu, bagaimana? Wah, cinta Yesus. Itu makan manis terus. Akhirnya kencing manis, tahu enggak? Luka enggak sembuh-sembuh. Orang kencing manis itu lukanya enggak sembuh-sembuh, betul tak? Saudara tahu. Kita harus tahu. Harus kadang-kadang kita harus tahu makanan yang enak, makanan yang tidak enak. Pada waktunya harus dibutuhkan. Kita harus menyadari diri kita. Sampai di mana aku sekarang. Dan selalu belajar kontak dengan pimpinan Roh Al Kudus. Ini yang kerap kali orang itu tidak selalu memperhatikan. Yang diperhatikan perkaranya saja, masalahnya saja. Tidak bakal keluar sampai kiamat. Tapi kalau engkau berani meletakkan semua di bawah kaki Yesus, Yesus menyelesaikan. Pasti. Karena dia itu berbicara. Saya kerap kali terus terang, kadang-kadang ya jengkel jadi perawat. Tanya terus, orang tanya firman terus. Lah kalau saya itu tidak dikasih firman itu yang saya omong kenapa? Coba. Tapi Pak Yusak kan hamba Tuhan, nabi Tuhan. Yang ngangkat nabi siapa? Saya bilang. Aku ya tidak pernah ngangkat-ngangkat diriku nabi, saya bilang. Tapi orang ini ngotot. Belajar sendiri. Jadi anak dewasa. Dengar-dengaran. Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Tapi engkau tidak mengenal suara Yesus. Bagaimana? Kalau engkau mau membaca firman-Nya pada saat engkau kesulitan, kesukaran. Firman yang tertulis ini akan muncul menjadi hidup. Dan berbicara. Inilah saudara. Makanya saya kemarin dulu katakan. Orang di Irian Barat, orang di
di Jambi itu entrokal. Saya belum pernah ketemu orangnya. Di Jambi dokter, ya bilang, saya mau ketemu Pak Yusak yang nerima anak saya. Halo, ini bukan Pak Yusak ya? Langsung dia tahu kalau itu anak saya. Ini bukan Pak Yusak ya? Pak Yusak ada enggak? Oh ada. Ini apa? Anaknya. Oh ya. Langsung saya bilang, halo. Lah ini Pak Yusak. Padahal belum pernah ketemu. Karena apa? Dia dengar kaset. Setiap kali terkaset, jadi dia bilang, saya kenal, ini Pak Yusak. Saya tidak bisa ditipu kok Pak. Suaranya kenal. Saudara belum ketemu Yesus, tapi kalau firman-Nya ini kau baca terus, pada saat-saat tertentu, firman yang hidup ini muncul, kau akan dengar. Suara Yesus, saudara tahu. Dan kamu akan kenal dia. Maka dari itu saudara kita harus sadar. Jangan jadi bayi terus. Yang kebutuhan kita tidak pernah memperhatikan. Anak yang mulai tumbuh harus sudah mulai memperhatikan perkataan-perkataan orang tuanya. Dan saudara perhatikan, Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Kenapa? Sesuatu makanan yang dimakan itu berpengaruh enggak untuk tubuh kita? Hah? Berpengaruh. Meresap, diserap di dalam perut, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Dan apa yang saudara makan menjadi satu kenyataan, kelihatan. Engkau sehat atau tidak tergantung juga daripada yang kamu makan. Ini secara manusiawi. Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja. Bukan cuma manusia bukan hidup dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Tidak, manusia bukan hidup dari roti saja. Artinya roti diperlukan, makanan diperlukan. Hidup kekristenan adalah hidup rohani dan jasmani. Firman Allah menjadi satu kenyataan. Tidak hidup secara jasmani tok, tidak hidup rohani tok, tetapi firman yang menjelma menjadi daging. Melakukan kehendak Allah harus sama dengan makanan yang kita makan. Kita masukkan, kemudian meresap dalam tubuh rohani dan jasmani kita. Dan menjadi satu figur yang nyata. Bahwa hidup di dalam Kristus adalah satu kenyataan. Ada sukacita, ada damai, sejahtera, ada kedewasaan, ada melakukan firman daripada Allah. Kalau dulunya cerewet, sekarang cerewetnya hilang. Kayak satu ibu yang bersaksi di Husada, dia bilang, saya dulu cerewetnya luar biasa. Mulut ini tidak bisa berhenti. Peminum. Barusan ketemu saya, dia bilang, Pak Yusak, sekarang saya itu minumnya cuma 2 botol bir. Cuma. Loh, dulunya berapa? Wah, 10 masuk. Ibu loh. Mulut ini tidak bisa berhenti. Misuh, kotor. Sekarang sudah kalau lupa. Loncer. Kontrolnya lepas, keluar lagi. Stop lagi. Sudah, saya bilang, sudah lumayan, tapi belum sempurna. Harus lepas. Ikatan demi ikatan. Ini loh saudara. Nyata, ada makanan yang dimakan firman itu masuk dan meresap dan ada akibat. Saudara minum obat, ada akibatnya. Sakit kepala jadi hilang. Betul lah? Ini loh saudara. Maka Yesus berkata kepada kita, maka melakukan kehendak Allah sama dengan apa yang kita makan. Kita harus tumbuh menjadi dewasa. Di dalam kedewasaan kita mulai seleksi. Setiap
Firman Allah harus diseleksi. Apakah itu untuk aku? Apakah itu untuk orang lain? Tidak semua firman Allah itu untuk saudara pada saat itu, maksud saya. Makanan yang disuguhkan oleh hamba Tuhan, firman Tuhan ini, setiap orang berbeda. Karena apa? Harus diseleksi. Kadang-kadang ada pengajaran-pengajaran yang saudara belum bisa terima. Kerap kali saudara lalu mengatakan apa? Wah, sesat. Belum sudah bilang sesat. Padahal saudara belum tahu. Jangan. Kalau belum bisa terima, katakan, Tuhan, aku kok belum mengerti. Itu belum bagianku. Tunda, simpan, pada waktunya engkau membutuhkan. Ini loh saudara. Kalau motivasimu ikut Yesus, minta pimpinan Yesus, minta untuk selalu dituntun dia dan mau menurut. Jangan khawatir. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan ditetapkan Allah. Apabila jatuh karena tidak tahu, kesandung, tidak akan geletak, bangun lagi. Karena Yesus menopang tanganmu. Inilah. Jadi kehidupan kekristenan itu sebetulnya kita itu tidak perlu takut. Apa yang terjadi biar terjadi. Tidak apa-apa. Karena apa? Allah tahu. Saya pernah bertanya, Tuhan, bagaimana sih Tuhan hidup kekristenan ini? Lalu dia berkata kepada saya dan saya diberikan penglihatan begini. Bisa, itu kamu lihat. Saya ini jalan bersama dengan dia. Jalan, dia di samping kanan saya terus saya jalan gitu. Oh ya Tuhan, jalan gini ya enak, wong ada engkau, aku tidak takut gitu. Dan jalannya ini gelap, sepi. Lalu satu saat, saya ini saking senengnya karena ada Yesus, saya jalannya lebih cepat. Wah, saya kepengen cepat. Waktu saya mulai di tempat yang gelap, saya noleh, loh mana engkau Tuhan? Saya cari-cari tidak ada, mulai ketakutan. Tuhan, kau di mana? Tuhan, kau di mana? Jangan tinggalkan aku, ini gelap gulita, payah ini, saya bilang. Tuhan itu di tempat lain Tuhan, dia bilang, apa aku di sini? Engkau kok nyumput, saya bilang. Aku tidak nyumput, engkau yang kecepatan jalannya. Sehingga engkau tidak lihat aku. Engkau nurut aku atau aku nurut engkau? Iya ya Tuhan. Saudara tahu. Saudara tidak kerap kali gitu. Maunya ngebut sendiri. Yesusnya biar di belakang tidak apa-apa. Lah buntu jalan cari-cari. Yesus tidak pernah tergesa-gesa. Yesus tidak pernah terlambat. Tapi kalau engkau mau melakukan dan peka terhadap pimpinan dia, langkah demi langkah pasti tiba. Saya sudah banyak diajar oleh dia. Dan saya mengerti sekarang. Saya tidak pernah saya panik. Saya tidak pernah saya mau tergesa-gesa. Saya santai saja. Karena apa? Saya tahu Allahku tahu segala perkara. Dia sudah menetapkan. Buat apa? Kalau belum waktunya mati ya tidak mati, pusing amat saya bilang. Lah ya dah. Tapi yang mau mati malah tidak mati-mati loh. Loh betul enggak? Biasanya orang yang tua sudah sakit-sakitan tuh bilang apa? Tuhan kok enggak pulang-pulang sih Tuhan? Loh enggak pulang itu karena Tuhan punya rencana. Tugasmu belum selesai, mesti utangmu belum bayar. Sebab Tuhan mau kalau engkau pulang sempurna. Ini loh. Sebab Allah kita adalah Allah yang sempurna. Setiap anaknya hendaklah menjadi sempurna. Jadi kita bayar saja. Dan kalau saudara tahu, banyak orang Kristen sudah berkarunia, sudah punya karunia-karunia, menginjil kemana-mana. Akhirnya malah frustrasi dan jadi murtad. Ada. Banyak. Kenapa? Karena dia
hanya mau makan makanan yang dia suka. Yang tidak suka, dia tidak mau makan. Dia tidak menurut kepada Allahnya, Bapaknya. Tetapi dia mau menurut kehendaknya sendiri. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sudah tahu akan Alkitab. Mereka sudah tahu akan isinya. Tetapi mereka mau menuruti kebenarannya sendiri. Karunia-karunia tidak jaminan, saudara. Yesus di sini dia mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada dua perkara. Melakukan kehendak Dia, satu. Tetapi menyelesaikan. Saudara bisa melakukan tapi nggak sampai ke finish. Gagal di tengah jalan. Itu adalah orang-orang yang sudah berkarunia, orang-orang yang sudah tahu, tetapi dia tidak mampu menyelesaikan. Karena apa? Karena kepikirannya sendiri mulai menguasai dia. Menjadi Allahnya dan tidak belajar rendah hati. Orang, saudara kira hamba Tuhan seperti saya gini ini tidak terancam. Ancamannya malah banyak, saudara. Mudah jatuh dalam kesombongan, mudah jatuh dalam keuangan, mudah jatuh dalam perkara-perkara seks. Karena apa? Istri itu ditinggal terus. Sebulan itu saya paling-paling di rumah itu cuma seminggu, 10 hari paling banyak. Orang lain tidak ngerasain. Kalau istri ditinggal itu apa enggak? Repot, risiko juga. Risiko. Zaman sekarang nenek-nenek digondol orang kok. Loh, bukan kakek yang gondol orang. Neneknya yang digondol. Itu banyak loh zaman sekarang. Jangan kamu bilang tidak. Banyak nenek-nenek jatuh cinta. Ya. Mana tahan katanya Pak Widodo. Benar saudara. Kemarin saya barusan dengar sendiri telinga saya. Engkongnya bilang gini. Waduh, engkong ini menderita kenapa? Neneknya digondol orang. Hah? Neneknya digondol orang? Iya. Bayangin saudara. Tidak masuk akal lah. Apapun sekarang dapat terjadi. Saudara tahu? Hati-hati. Zaman dunia ini mesti terjungkir balik karena firman Tuhan yang mengatakan. Kenapa nenek-nenek bisa digondol orang? Karena di dalamnya ada roh perzinaan yang lain. Inilah saudara. Karena apa? Itu bisa masuk. Karena kekecewaan di masa-masa yang lalu itu tertanam terus. Saudara. Jangan simpan kekecewaan. Jangan simpan akar-akar pahit. Lepaskan semua. Di dalam Yesus harus ada pembersihan. Kapan pembersihan dan kelepasan itu terjadi? Apabila saudara basuh terus dengan firman, segala perkara akan bersih. Akal budimu, hatimu bersih semuanya. Engkau pasti sanggup menyelesaikan, pasti. Karena firman Tuhan mengatakan, engkau cakap melakukan segala perkara. Karena apa? Yesus sudah berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dicobai lebih dari kekuatanmu melalui Rasul Paulus. Pada waktunya engkau diberikan jalan keluar. Ya. Kapan jalan keluar itu ada? Apabila engkau duduk diam di bawah kaki Yesus. Selalu belajar peka terhadap suara Roh Kudus. Kalau engkau tidak dengar-dengaran, kalau engkau tidak, maka kau pasti mengalami penderitaan. Pasti bayar. Harga itu harus dibayar.
Saya peringatkan satu. Saudara, kalau engkau suami istri sudah kenal Tuhan, jangan sekali-kali pelayanan sendiri-sendiri. Harus dukung-mendukung. Biasanya suami istri yang tidak dukung-mendukung, mesti ada pemisah dan akhirnya lari. Pasti terjadi. Kenapa? Karena setan menunggu saatnya untuk memisahkan dua orang ini. Kalau istri memang dipakai Tuhan, suami dukung. Jangan lalu aku berdiri sendiri. Tidak. Kalau suaminya dipakai Tuhan, istri dukung. Istri saya tidak ikut, tapi dia berdoa dengan anak-anak terus. Anak-anak saya itu nakal. Nakalnya bukan nakal biasa, nakalnya gini. Dia bilang kalau saya pulang, saya bilang, Den, anak saya dua-dua itu, Sam, tadi malam kamu bisa tidur enggak? Tidak bisa tidur. Kenapa kamu tidak berdoa? Aku sudah tahu ini mesti ada serangan. Lah kenapa kok kamu diam aja? Lah ada jagernya kok. Jadi kalau saya di rumah itu bilang itu bagiannya papa. Kalau di dalam keluarga itu ada kerjasama yang bagus, indah, luar biasa. Saling kontrol, saling mendukung, saling menjaga, saling mengingatkan. Inilah. Dan kita kerap kali kalau sudah mulai pinter, jangan sok sombong rohani. Saya kerap kali ditegur anak saya. Sebab anak-anak dan istri saya itu peka. Kalau makan saja omongan saya sudah nyeleweng sedikit, anak saya bilang, Papa enggak beres ini. Saudara tahu? Saya dibelajar Tuhan untuk rendah hati bagaimana? Minta maaf kepada anak. Minta maaf sama orang lain gampang. Minta maaf sama orang yang lebih tinggi gampang. Ya dah? Tapi kalau minta maaf sama istri susah. Itu sudah mulai susah. Istri minta maaf sama suami lebih lumayan, agak gampang. Karena kalah, ya toh? Tapi kalau suruh minta maaf sama anak, coba. Ayo kowe, coba. Saya marahi anak saya, Tuhan ngomong sama saya. Yusa, engkau minta maaf anakmu. Loh, aku minta maaf anakku Tuhan. Ya. Karena engkau yang salah. Karena kamu gengsi. Loh aku bapaknya loh Tuhan. Tuhan bilang apa? Engkau hambaku. Dalam ini aku perintah engkau, saudara. Saya datang, saya minta maaf. Waktu saya minta maaf, anak saya malah menghargai saya lebih daripada dulunya. Kenapa? Aku tahu, Papa sangat mengasihi aku. Sebab aku lapor pas sama Tuhan. Tuhan, aku tidak salah kok. Tapi aku mau minta maaf kepada papaku. Dia nulis surat. Surat belum dikasihkan. Saya sudah datang minta maaf sama dia. Dia cintanya luar biasa. Dia berkata, aku malah mengasihi karena ternyata ayahku rendah hati dan menurut Yesus. Saudara tahu? Kita tidak perlu takut. Gengsi itu buat apa? Yesus berkata, jikalau engkau direndahkan akan ditinggikan. Tapi kalau kamu meninggikan diri, engkau akan direndahkan. Suami istri, jangan gengsi-gengsian. Kalau sudah kesinggung sedikit, gengsi. Si istri selalu ngomongnya, nanti butuh loh. Nah, ya lah. Dia ngaco, dingin. Nek butuh nanti kan ngerayu-ngerayu dewek. Ya dah? Lah ya bener ndak? Istri-istri ini. Nggak usah gengsi, saudara. Karena hidup kekristenan ini adalah menjelmakan Yesus di dalam kehidupan kita menjadi suatu. Yesus, dia adalah Allah yang maha kuasa. Pada waktu di pinggir perigi, dia berkata kepada perempuan yang suka kawin cerai itu. Aku minta minum. Saudara tahu? Apakah Yesus tidak berkuasa?
sebentar lagi muridnya datang bawa makanan dan minuman. Kenapa dia khusus datang kepada perempuan itu berkata, aku minta minum. Rendah hati. Cara rendah hati inilah yang memenangkan banyak jiwa. Sedia untuk direndahkan. Kalau engkau mau jadi berkat di dalam keluargamu, kau harus melayani. Yesus berkata, layani. Setiap pribadi kalau di tempat ini mau melayani, saya yakin suaminya akan tanya, mengapa engkau sekarang kok rendah hati, melayani, lemah lembut? Pasti dia bertobat. Kalau suaminya sudah bertobat, istrinya belum, dia mulai melayani. Pasti istri akan bertobat, anak-anak pun bertobat. Tapi ada seorang ayah, dia kalau di luar rohani, kalau di dalam rumah, galaknya kayak singa, anaknya selalu sampai berkata, papa munafik, di luar ketawa-ketawa baik, di rumah memerintah orang banyak. Mama jadi babunya, anak-anak jadi kacung-kacungnya. Mereka tidak dapat percaya, bahkan menutup pintu surga, saudara tahu. Mengapa? Karena ayah ini dia tahu firman. Dia dapat berpakaian putih di luar. Tapi di dalam rumah tangganya, dia pakai pakaian kerajaan. Memerintah. Munafik. Maka dari itu, engkau jangan menilai orang. Belum tentu di luar baik. Rumah tangganya baik, belum tentu. Tapi yang penting adalah pribadimu harus firman ini dijelmakan di dalam diri kita. Menjadi suatu kenyataan bahwa Kristus hidup di dalam kita. Saudara tidak perlu takut. Anakmu tidak perlu takut. Akan dididik, dipimpin, dipeliharakan oleh Allahmu. Pasti. Saya mengirim anak saya perempuan di negeri Belanda. Tidak pernah saya takut. Padahal di negeri Belanda free sex. Orang tinggal di flat itu saudara tahu. Mau tidur, mau apa, tidak ada orang ganggu. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan, anak perempuan belum pernah pisah sama orang tuanya. Sudah kau kirim ke negeri Belanda sendirian begini. Tuhan mengatakan, aku bapaknya dan yang mengawal dia. Tidak ada ketakutan. Saya berkata, amin. Dan pada waktu saya berpisah, saya katakan, jangan takut. Engkau beserta dengan Yesus Allahmu. Berpisah tidak ada air mata. Bukan karena tidak cinta, tapi karena percaya. Yesus lebih dari segala-galanya. Inilah saudara. Dan sekarang dia mengatakan bagaimana? Aku tidak takut, aku cuma sembahyang Tuhan. Lalu hadirat Allah hadir. Saudara tahu. Dia sampai teman-temannya sampai menjadi kesaksian. Aku heran lihat kamu ini. Nah, semua orang kok seneng sama kamu. Aneh. Karena di mana ada Allah hidup di dalam dia, semua orang datang kepada dia. Yesus tidak pernah cari pelayanan. Saudara tahu enggak? Ya dah. Yesus pernah cari pelayanan? Aku datang yuk, ayo, kumpul. Di mana ada Yesus, di situ orang mencari dia. Betul enggak? Kenapa? Karena mencari penyelesaian. Ini saudara. Kalau hidupmu ada terang, engkau menjadi terang dunia, semua orang yang dalam kebingungan, dia akan mencari engkau. Jikalau engkau punya kuasa, orang yang buta rohaninya akan cari engkau. Tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Langkah demi langkah. Seperti yang disaksikan. Ada waktunya. Sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak usah khawatir. Kemana saja Allah pasti peliharakan. Jadi kita tidak perlu khawatir.
Karena kita tahu, saya dengan istri saya selalu kontak di dalam doa. Setiap jam 5 saya berdoa khusus untuk istri dan anak-anak. Setiap jam 1:30 saya berdoa untuk istri dan anak-anak. Setelah itu berdoa, baru mendoakan semua pelayanan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, papa, mama, semua doain satu-satu. Kecuali mama saya deh, tidak tahu saya doain, sebabnya sudah pulang kok. Ini hidup kekristenan, saudara. Jadi kita tahu apa yang akan terjadi di Roma, sudah tahu. Apa yang akan terjadi di negeri Belanda, tahu. Karena Roh Kudus yang memberitahukan. Karena apa? Karena saudara tidak mau latih kok. Padahal di dalam kitab Ibrani dikatakan, engkau harus melatih panca indramu untuk menjadi dewasa. Itu harus dilatih panca indera. Salah satu contoh yang saya saya berikan. Kalau ibu ini pisah sama orang tua anaknya sakit, ibu terasa enggak? Ayo, jujur. Rasa toh? Rasanya enggak enak, mikiri anak, ingat anak itu terus gitu toh? Itu apa? Itu kan kontak batin toh. Lah engkau dengan Roh Kudus, dengan Yesus itu ada kontak batin melalui Roh Kudus, saudara tahu. Itu perlu dilatih. Itu dilatih. Sekarang praktekin saja. Hidup kekristenan harus praktek. Seperti makanan yang masuk dalam diri kita dan itu mengalir dan itu berkhasiat dan kelihatan di dalam keadaan tubuh. Ibu-ibu kalau masuk dapur, kalau masak, sembayang dalam hati. Tuhan, berkati masakanku ini, jadilah enak. Sama nanti yang lain kali, masaknya sama, jangan sembayang. Nanti buktikan kalau tidak luar biasa yang sembayang. Nah, kenapa? Karena pada waktu engkau berdoa, itu tepat semuanya. Aneh enggak? Nah ini kita praktekkan, istri saya ya praktek. Istri saya kalau masak selalu berdoa. Kemudian kalau dia mengajari pembantunya kan ya, sembayang. Lalu sembayang, lalu masak. Wah, anak-anak bilang, masakannya kok enak. Loh, si yang di dapur mesem-mesem. Tapi satu kali dia karena jengkel sama temannya enggak sembayang, ini masakan apa kok enggak enak gini? Lalu istri saya bilang, kamu enggak sembayang toh? Enggak. Nah ini jadinya kamu yang bagian makan sana, yang enggak ya? Saudara itu tidak belajar di dalam hatimu. Yesus berkata, seperti makanan melakukan kehendak Allah, itu seperti engkau makan. Berarti tiap hari. Saudara makan tiap hari enggak? Hah? Ada enggak yang sebulan makan sekali? Ada. Siapa? Orang sakit diinfus. Ya toh? Bisa hidup. Tapi diinfus. Saudara hidup. Makannya apa? Seminggu sekali. Ke gereja. Baca Alkitabnya seminggu sekali. Kadang-kadang. Pantesan rohanimu kurus kering. Orang makan, Yesus berkata, melakukan kehendak Allah seperti makanan. Orang makan. Orang makan, ada yang makan karena kewajiban. Ada yang makan karena kesukaan. Ada yang makan karena menyadari tubuhnya membutuhkan. Ya toh, 3 macam dah. Orang yang suka makan jadi gembrot enggak? Ayo. Ada enggak orang yang enggak suka makan gendut? Ada? Enggak ada. Yang suka makan musim bedah terus badannya. Nah, kalau terlalu lahap, jadi sakit jantung. Lupa segala-galanya makan terus. Sama orang cari hamba Tuhan terus. Waduh, wikut terus. Lahap, gembrot, sakit jantung. Sampai rumah dimaki-maki suaminya, istrinya. Ini saudara.
kita harus tahu persis waktu yang tepat. Waktunya makan, makan. Waktunya tidak makan, tidak makan. Loh, jangan lalu terpengaruh. Makan, pumpung ada makan. Kalau sudah tidak ada, tidak makan. Puasa. Kira-kira kalau ada makanan banyak, makan banyak. Terus kalau sudah itu seminggu tidak makan, main jebol. Saudara tahu enggak? Tapi orang yang benar adalah tahu yang tepat bahwa makanan itu diperlukan untuk kesehatan tubuh. Melakukan firman adalah untuk hidup kita, bukan untuk hidupnya Allah. Allah itu hidup. Tapi kalau engkau mau melakukan firman, hidupmu akan terpenuhi. Kesukacitaan kita menjadi penuh. Karena firman Tuhan berkata, jikalau engkau melakukan firman-Ku, maka kesukacitaanku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Kehidupan kekristenan itu adalah sukacita senantiasa. Melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudara tahu. Makan yang perlu. Makan demi kesehatan. Tidak enak, makan. Kalau harus makan, makan. Tapi jangan makan hanya karena kesukaan kita tok. Tapi makan yang diberikan oleh Allah kita. Bapak kita menyediakan. Bapak tahu vitamin yang diperlukan. Bapak tahu makanan yang diperlukan untuk hidup rohani kita dan jasmani kita. Kekristenan harus dialami secara nyata. Praktekkan setiap saat. Anakmu pergi sekolah, ajar dia. Nak, berdoa. Anak-anak saya kalau mau pergi sekolah semua saudara, kumpul. Mereka sudah siap semua, kumpul. Mah, datang mamai di dapur pun di mana. Ayo mah cepat. Datang, sembahyang dulu. Mah, kita mau berangkat. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa. Siapa yang berdoa, gantian. Berdoa. Selamat, selamat. Udah jangan dipikirin. Pasti selamat, selamat. Nanti, lu kok gak pulang-pulang ya? Lu, sudah sembahyang kok masih, lu kok gak pulang-pulang ya? Itu khawatir. Itu namanya gak percaya. Karena Allah kita yang menjamin. Anak saya itu gak suka berkelahi, tapi ya punya klik gitu loh, punya klik. Lalu kliknya ini mau berkelahi. Lah dia bingung. Aku kalau udah masuk, aku masuk kliknya, gengnya itu. Tapi kalau masuk, aku anak hamba Tuhan berkelahi. Bingung toh. Lalu dia sama kakaknya gini pulang. Kakak ini mau janjian nanti kelahi di situ tuh piye? Lah aku ikut dak? Lah aku tidak ikut, aku genge. Ikut aku anak hamba Tuhan. Lah terus, ayo sembahyang. Lah sembahyangnya piye? Tuhan bubarin. Tuhan bubarin. Tuhan kirim polisi, kirim tentara supaya bubar. Lalu sampai di sana, wah sudah mulai siap-siap, intel datang. Ngapain di sini semua? Bubar. Puji Tuhan, tak jadi. Akhirnya tidak pernah berkelahi. Dan setiap kumpul sekarang dia berkata apa? Berdoa. Asal dia datang, wah Pak Pendeta datang, sembayang. Mau pigi-pigi sembayang, saudara tahu. Dimanapun, jangan dibatasi. Kowe jangan ikut sana, ikut sini. Tidak punya teman. Biarkan. Hidup kekristenan melakukan firman Tuhan setiap hari seperti kita makan. Praktek saja. Kalau hatimu tulus, Allah akan peliharakan. Di mana saja engkau dipeliharakan. Dan orang lain melihat bagaimana Yesus memelihara anak-anaknya. Orang akan tahu bahwa di dalam diri setiap orang berbeda, tidak sama. Tetapi kelihatan Yesus hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan.
Apabila anak-anakmu di tempat ini mempraktekkan asal setiap kali hari mereka makan, mereka teringat akan firman Tuhan ini. Setiap kali mereka makan, menyediakan makanan, mereka teringat bahwa kami harus melakukan kehendak Allah seperti kami makan. Dan hamba-Mu mohon Engkau memberikan kemampuan untuk mereka melakukan kehendak-Mu serta menyelesaikannya. Supaya tiap-tiap anak-Mu di tempat ini dapat menjadi pelaku firman, menyelesaikan sampai akhir, dan nama-Mu dimuliakan, dan banyak-banyak jiwa diselamatkan karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak. Dan mereka apabila mereka praktek, hamba mohon Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Supaya tiap-tiap pribadi di sini melihat Yesus hidup. Dan mereka tidak khawatir apapun boleh terjadi. Allahku sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapak. Hamba kembalikan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Tuhan Roh Kudus. Di dalam bimbingan, di dalam pimpinan, di dalam asuhan-Mu. Hamba percaya mereka akan menjadi sempurna. Tetapi kalau bandel perlu Tuhan Engkau ajar juga supaya mereka bertobat dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.